Apa kabar teman-teman semua, para taruna-taruni Poltekpel Surabaya? Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang inlet gas, sistem inlet gas yang ada di kapal tanker. Kapal tanker yang mana membawa muatan minyak dengan grade muatan yang berbeda-beda. Ada premium, kemudian ada crude oil, ada yang lain-lain juga yang memiliki karakteristik dapat menghasilkan uap dan gas, flammable vapor, dan gas yang mudah terbakar pada saat dimuat di kapal atau selama muatan tersebut melalui pelayaran atau ditransportasikan. Walaupun kapal tanker tidak dalam kondisi bermuatan, ruangan kosong, ruang kargo tidak ada muatannya atau cargo hold, masih terdapat gas yang mudah terbakar dan sangatlah berbahaya. Nah, apabila uap yang dihasilkan oleh muatan minyak bercampur dengan udara yang kandungan utamanya adalah oksigen, maka akan terjadi ledakan yang mengakibatkan kerusakan, apalagi adanya korban jiwa hingga kematian. Dan ledakan juga dapat menyebabkan polusi dikarenakan adanya tumpahan minyak ke laut. Nah, untuk menghindari terjadinya ledakan maka digunakanlah inlet gas sistem pada kapal tanker. Inlet gas kapal tanker adalah sistem keamanan pencegahan ledakan pada kapal tanker dengan memasukkan inlet gas ke dalam tangki muatan untuk menjaga agar kadar oksigen dalam keadaan rendah. Jadi tetap harus dijaga kadar oksigen di dalam tangki dengan memasukkan gas inlet dan mengurangi hidrokarbon di atmosfer tangki muatan pada kadar yang aman. Baik, kita lanjutkan ya. Inlet gas yang bermacam-macam gas yang dapat mempertahankan kadar oksigen dalam presentasi rendah sehingga dapat mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran. Sedangkan kondisi inlet adalah kondisi di mana kadar oksigen pada tangki muatan dipertahankan dengan kadar kurang dari 8% ya, perlu diingat kurang dari 8% kadarnya. Atau jika dibandingkan dengan jumlah volume gas yang ada pada atmosfer tangki muatan tersebut. Nah, pada tampilan gambar di samping, di situ ada water deck seal. Jadi nanti ada proses pembuatan daripada inlet gas sistem, pembakaran gas dari hasil pembakaran bahan bakar di kamar mesin kapal, menghasilkan gas karbon dioksida dan akan didistribusikan ke tangki-tangki kargo. Nah, bercampurnya adanya hidrokarbon dan udara tidak akan menimbulkan ledakan kecuali apabila komposisinya masih berada pada daerah yang dikenal dengan flammable ring. Jadi tidak akan timbul ledakan jika dua senyawa tersebut bercampur asalkan masih dalam flammable ring. Daerah ini dibatasi dengan lower flammable limit dan upper flammable limit. Nah, nanti akan bisa dilihat dari sebuah grafik flammable ring jika di antara dua lower dan upper. Nah, apabila konsentrasi hidrokarbon berada di bawah flammable ring, berarti mendapat gas hidrokarbon yang cukup untuk menyebabkan terjadinya pembakaran, sedangkan adanya kadar hidrokarbon berada di atas flammable limit berarti tidak cukup udara untuk membakar. Jadi mudah sekali untuk diingat ya. Kita bisa melihat dari grafik dan konten daripada senyawa tersebut jika berada di atas atau di bawah daripada flammable limit. Nah, secara umum ada beberapa ketentuan tentang aturan inlet gas system menurut Biro Klasifikasi Indonesia pada volume 3 seksi 15 ya. Adik-adik bisa dilihat untuk spesial khususnya kapal-kapal tanker. Diantaranya pertama, inlet gas dapat dihasilkan oleh man
artinya main utama. Jadi untuk mesin utama atau mesin bantu boiler, inlet gas generator itu termasuk auxiliary engine dengan independent burning unit dan memiliki sistem pembakaran tersendiri unitnya ya, nitrogen generator atau peralatan lainnya yang bisa menghasilkan sistem inlet gas. Itu yang pertama, aturannya seperti itu. Yang kedua, pada kondisi normal operasional inlet gas system harus mencegah udara masuk ke tangki dan menjaga kandungan oksigen pada atmosfer tangki minimal 8% dari volume. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, memasukkan inlet gas ke dalam tangki yang kosong bertujuan untuk mengurangi kandungan hidrokarbon hingga kurang dari 2% dari volume. Nah, itu jika tangkinya kondisinya kosong, itu memiliki aturan kurang dari 2% kadar hidrokarbon. Kandungan oksigen pada inlet gas, ini yang keempat ya. Kandungan oksigen pada inlet gas tidak lebih dari 5% dari volume. Nah, bisa kita lihat pada tampilan gambar ini adalah water diesel, sebuah alat. Di sini ada gas outlet, kemudian ada level switch, ada grating, beberapa alat-alat yang lain pendingin dari hasil pembakaran gas tersebut. Kemudian ada beberapa komponen ya, saya akan jelaskan beberapa komponen yang ada pada gambar tersebut yang termasuk dalam inlet gas system, diantaranya ya, satu, exhaust gas source. Ini, kalau kita lihat exhaust gas, sumber gas exhaust, sumber gas inlet yang diambil dari serapan gas buang boiler atau mesin utama karena mengandung gas buang di dalamnya. Ini disebut dengan exhaust gas source, alatnya namanya seperti itu. Jadi dari hasil pembakaran mesin induk atau dari generator, maka kandungannya gas buangnya akan bisa digunakan sebagai inletting. Inlet gas isolating valve, ini yang kedua, berfungsi mengisolasi sistem saat tidak digunakan. Kemudian yang ketiga ada scrubbing tower. Gas buang memasuki scrub tower dari bawah dan melewati serangkaian semprotan air. Nah, semprotan air ini digunakan sebagai pendingin saat gas masuk pertama kali, supaya gas yang dihasilkan tidak terlalu panas dan yang dihasilkan adalah gas bukan air. Plat penyekat untuk mendinginkan, kemudian membersihkan dan membasahi gas. Tingkat kadar SO2 berkurang hingga 90% dan gas menjadi bersih dari jelaga. Perlu kita ingat, hasil pembakaran tersebut itu tidak hanya gas, karbon dioksida akan, tetapi juga ada kotoran-kotoran yang ikut terbawa daripada sistem tersebut. Maka fungsi daripada scrubbing tower juga membersihkan gas tersebut dari jelaga-jelaga atau kotoran-kotoran pembakaran. Kemudian demister. Demister ini biasanya terbuat dari polipropilin. Ya, bahannya digunakan untuk menyerap kelembapan dan air dari gas buang yang diolah. Kemudian ada gas blower. Nah, gas blower ini membantu, fungsinya untuk membantu penghisapan gas. Ya, biasanya ada dua jenis blower kipas yang digunakan, steam driven turbine. Ini jenisnya adalah steam driven turbine blower untuk operasi net gas dan electrically driven blower untuk pengisian ulang. Jadi supaya gas tersebut juga melalui sistem juga lancar, maka diperlukan dua blower, satu blower untuk driven turbine dan satu lagi electrician driven blower. Kemudian yang keenam, alatnya ada pressure regulating valve. Adalah tekanan pada tangki yang berbeda-beda dikenakan perbedaan karakteristik muatan minyak dan atmosfer. Untuk mengontrol perbedaan tekanan ini dan menghindari panas berlebih,
dari kipas, blower, kartu pengatur tekanan dipasang. Nah, kemudian ada deksel. Water deksel ini juga sama sebagai pendingin untuk menghentikan gas yang kembali dari blower menuju ke tangki. Ya, karena tekanan yang terlalu besar di dalam tangki, kemungkinan ada kembalinya gas tersebut kembali ke kamar mesin atau kembali ke boiler, maka adanya isolating valve, kemudian adanya deksel, itu akan menghalangi gas tersebut untuk kembali ke boiler. Baik, kita lanjutkan lagi. Adalah alat mechanical non-return valve. Ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Ini menghindari adanya pengembalian tekanan gas dari tangki menuju ke boiler atau kamar mesin. Dan ini letaknya sejajar dengan deksel. Jadi setelah deksel ada non-return valve atau sebelum deksel. Kemudian yang ke-9 ada deck isolating valve katup. Ini sama juga dengan mechanical non-return valve, mengisolasi di kamar mesin untuk mengisolasi kamar mesin dari sistem yang berada di deck. Kemudian pressure vacuum PV breaker. Ini juga sama dengan mass racer. Kalau di kapal-kapal tanker ada dua sistem ventilasi keluar. Jadi jika tekanan dalam tangki tersebut terlalu besar, maka ada cerobong disebut dengan mass racer, itu akan mengeluarkan gas tersebut keluar. Nah, ini ada water deksel atau pressure vacuum breaker, membantu dalam mengendalikan tekanan berlebih atau tekanan turun pada tangki muat. Kemudian ada cargo tank isolating valve. Kapal tanker memiliki beberapa tangki muat, masing-masing dilengkapi dengan isolasi valve. Katup ini mengelilingi kontrol aliran inlet gas, dioperasikan hanya oleh petugas ya. Jadi di atas kapal itu tidak semuanya bisa mengoperasikan buka tutup, ini tidak. Jadi aturannya di atas kapal nanti ada petugas khusus yang menangani hal tersebut. Kemudian juga ada tanda atau marking atau label penggunaan pengoperasiannya, itu dalam pengoperasian on atau dalam pekerjaan dilakukan atau lagi off atau masa istirahat, maka diberikan tanda. Kemudian mass racer seperti saya jelaskan juga sebelumnya, mass racer, PV breaker, terus kemudian vacuum valve itu sama. Fungsinya untuk mempertahankan tekanan gas inlet pada saat pemuatan kargo dan selama waktu pemuatan tetap terbuka untuk menghindari tangki yang bertekanan lebih. Yang terakhir adalah safety dan alarm system yang pada inlet glass blank itu beberapa memiliki karakter atau jenis yang berbeda-beda daripada manufaktur di inlet gas system di atas kapal masing-masing. Mungkin ada safety-nya yang kontrol dari awal, mungkin ada safety untuk tekanan yang bermacam-macam, beda tapi tetap sama. Demikian penjelasan saya secara singkat tentang inlet gas system. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk para taruna-taruni sekalian. Saya akhiri, selamat sore dan tetap semangat.